Halo semuanya, perkenalkan saya Natasha Ediska Pranadita dengan NIM H08200092 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Tujuan dari pembuatan video kali ini sebagai pemenuhan penugasan ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai manfaat nilai-nilai sosial budaya dasar bagi pengembangan khasanah keilmuan dan masyarakat luas. Saya mengambil topik tentang intervensi manusia dalam kerusakan lingkungan dan solusinya. Langsung saja mari kita belajar bersama. Tema tersebut saya kemas dalam video presentasi yang berjudul Mengurangi Alih Fungsi Lahan dengan Pendekatan Sosial Budaya. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan lingkungan itu? Lingkungan merupakan semua hal yang berada di sekitar kehidupan manusia yang keberadaannya secara langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup berfungsi sebagai wadah bagi manusia atau makhluk hidup lain untuk hidup, tinggal, melakukan segala bentuk aktivitas, dan melakukan interaksi yang akan memunculkan hubungan timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya. Keberadaan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, baik itu lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan alam menyediakan unsur-unsur yang dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti udara, matahari, air, tumbuhan, dan hewan. Dalam suatu lingkungan sosial, biasanya terdiri dari komunitas-komunitas yang membentuk populasi manusia yang hidup berdampingan, bekerja sama, dan saling tolong-menolong. Selain itu, lingkungan juga berperan dalam pengembangan seni budaya, di mana kondisi lingkungan yang berbeda-beda akan mempengaruhi tingkah laku manusia yang menjadi salah satu unsur pembentuk budaya. Manusia merupakan komponen biotik lingkungan yang paling berkuasa untuk mengelola alam. Seluruh kegiatan yang dilakukan manusia untuk bertahan hidup di alam akan menimbulkan berbagai macam gejala pada lingkungan. Semakin berkembangnya zaman yang didukung dengan semakin canggihnya teknologi, eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan industri semakin meningkat. Padahal, hasil dari kegiatan industri seperti asap dan limbah akan menurunkan kualitas lingkungan tempat tinggal manusia. Manusia sebagai makhluk sosial yang berakal budi harus peka terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. Apabila ada perubahan lingkungan yang berpotensi menyebabkan kerusakan, penting untuk dikaji atau dilakukan analisis terhadap faktor penyebabnya. Dengan demikian, manusia dapat segera menemukan solusi yang tepat agar masalah tersebut cepat teratasi dan tidak menimbulkan dampak berkepanjangan. Kerusakan lingkungan. Rusaknya suatu kondisi lingkungan memiliki makna menurunnya tingkat kegunaan untuk pemanfaatan tertentu, bahkan tidak bisa digunakan sama sekali. Faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan ini disebabkan oleh dua hal, yaitu manusia dan alam. Kerusakan lingkungan biasanya selalu disertai dengan tercemarnya suatu lingkungan. Kerusakan lingkungan karena ulah manusia merupakan bentuk tindakan yang dilakukan oleh manusia yang menimbulkan perubahan fisik, hilangnya karakteristik baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap sifat yang dimiliki, sehingga kualitas lingkungan menurun dan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Beberapa bentuk kerusakan lingkungan karena faktor manusia yaitu pencemaran lingkungan baik itu udara, air, dan tanah sebagai dampak adanya kawasan industri, terjadinya banjir akibat buruknya drainase, perusakan hutan serta berkurangnya daerah resapan air, serta tanah longsor sebagai dampak dari rusaknya hutan. Berdasarkan berita-berita tersebut yang diperkuat dengan hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, ditemukan bahwa indeks perilaku peduli lingkungan masyarakat rendah. Secara umum dapat disimpulkan, kepedulian masyarakat terhadap lingkungan masih tergolong rendah.
Hal tersebut dapat dilihat dari perilaku manusia yang cenderung membiarkan dan tidak ingin ikut campur pada kerusakan lingkungan. Dalam melakukan kegiatannya, manusia tidak mau disusahkan dengan urusan memperhatikan lingkungan karena ingin segala prosesnya cepat selesai dan mendapat banyak keuntungan. Padahal, kegiatan manusia yang tidak bijaksana tersebut akan merusak lingkungan dan membawa masalah pada kehidupan manusia sendiri. Salah satu tindakan atau ulah manusia yang membawa dampak kerusakan lingkungan yaitu alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan pertanian atau konversi lahan merupakan perubahan fungsi sebagian atau keseluruhan kawasan lahan dari fungsi semula atau seperti yang direncanakan menjadi fungsi lain yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Lahan merupakan salah satu faktor produksi yang paling penting untuk komoditas pertanian. Namun sebagai negara berkembang, Indonesia terus mengalami pembangunan yang ditandai dengan industrialisasi yang menyebabkan terjadinya perubahan struktur pemilikan lahan pertanian, pola hubungan kerja, dan struktur pendapatan petani di pedesaan. Alih fungsi lahan disebabkan oleh faktor-faktor meliputi yang pertama, keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin bertambah jumlahnya. Yang kedua, meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. Yang ketiga, lemahnya kebijakan pemerintah atau lembaga regulasi pengendalian alih fungsi lahan. Yang keempat, tawaran dari perusahaan yang menggiurkan yang dibarengi dengan kebutuhan ekonomi petani yang mendesak, sehingga pemilik lahan gampang tergoda. Yang kelima, kurangnya minat generasi muda untuk mengelola lahan pertanian. Alih fungsi lahan pertanian ternyata juga memberi dampak pada kehidupan sosial masyarakat. Di daerah pedesaan khususnya, keterikatan antara petani dan lahan pertanian menumbuhkan berbagai kearifan lokal yang mulai luntur seiring dengan berkurangnya lahan pertanian. Peluruhan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat pasca banyaknya alih fungsi lahan pertanian merupakan salah satu efek negatif. Masyarakat menjadi kehilangan sarana untuk berinteraksi, hilangnya sumber-sumber nafkah dari sektor pertanian seperti buruh tani yang menjadi pengangguran, tingkat kriminalitas semakin tinggi karena melakukan segala cara untuk memperoleh nafkah, serta menyebabkan generasi muda juga enggan untuk menekuni bidang pertanian, karena lebih tertarik untuk bekerja menjadi buruh di luar sektor pertanian, akibat perkembangan ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja, sehingga menyebabkan tingginya angka urbanisasi. Selain itu, alih fungsi lahan pertanian menjadi industri juga menyebabkan konflik sosial antara pemilik lahan dengan perusahaan yang membeli lahan tersebut, karena pemilik lahan tidak kunjung mendapat uang pengganti dari perusahaan tersebut. Pendekatan sosial budaya menjadi sangat penting untuk dilakukan guna mengurangi kerusakan lingkungan akibat ulah manusia, terlebih pada kegiatan alih fungsi lahan. Interaksi antara masyarakat dalam lingkungan sosial dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Jika lingkungan sosial di sekitarnya memiliki sikap peduli lingkungan yang tinggi, maka sikap seseorang terhadap lingkungan juga akan tinggi. Faktor lain yang mendapat mempengaruhi sikap seseorang yaitu kebudayaan. Dalam kehidupan manusia, kebudayaan selalu ada dimanapun manusia tinggal. Apabila kita hidup dalam lingkungan yang menjunjung tinggi nilai dan norma peduli lingkungan, maka kemungkinan kita akan mempunyai sikap yang mendukung peduli lingkungan pula. Jika seseorang tidak bertindak sesuai kebudayaan setempat, biasanya akan mendapat sanksi sosial seperti dikucilkan, sehingga mau tidak mau seseorang harus mengikuti kebudayaan tempat di mana ia tinggal. Seperti halnya masyarakat adat Samin di Kabupaten Blora yang memegang adat setempat di mana tidak boleh menjual tanah mereka, khususnya tanah untuk lahan pertanian. Petani Samin menganggap bahwa tanah bukan milik pribadi, namun milik alam semesta, sehingga tidak boleh dijual kepada orang lain. Masyarakat Samin yang menjual tanahnya dikhawatirkan dapat berpisah dari kelompoknya atau keluar dari perkampungan Samin. Tibalah kita pada kesimpulan. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya. Kegiatan manusia yang tidak bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia dapat menyebabkan kualitas lingkungan semakin menurun. Kerusakan alam yang disebabkan oleh ulah manusia dapat menimbulkan berbagai masalah bagi ekosistem dan juga kehidupan manusia itu sendiri. Alih fungsi lahan
Pertanian menjadi non-pertanian merupakan salah satu contoh tindakan manusia yang merusak lingkungan. Alih fungsi lahan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan alam dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sosial budaya kepada masyarakat agar alih fungsi lahan di Indonesia dapat berkurang dan lingkungan tetap terjaga kelestariannya. Solusi yang dapat saya berikan untuk mengatasi tingginya alih fungsi lahan di Indonesia yaitu yang pertama, melalui rekayasa sosial di mana peran pemangku kepentingan atau stakeholders seperti kepala desa, lembaga pendidikan, komunitas lingkungan hidup, lembaga penyuluhan pertanian sangat dibutuhkan untuk meningkatkan etika lingkungan masyarakat. Masyarakat atau manusia adalah makhluk berbudaya di mana segala tindakannya dilandasi dengan etika moral dan tanggung jawab, termasuk dalam masalah lingkungan. Dengan adanya penyuluhan kepada masyarakat tentang betapa pentingnya memiliki etika lingkungan, dapat menyadarkan masyarakat untuk membudidayakan lingkungan yang bertanggung jawab untuk menjaga kelestariannya. Yang kedua, melestarikan adat istiadat masyarakat setempat yang berkaitan dengan menjaga kelestarian lingkungan, seperti mempertahankan tanah adat milik desa yang dikhususkan untuk kegiatan budidaya pertanian. Yang ketiga, para petani dihimbau untuk bergabung pada komunitas petani seperti Gapoktan atau koperasi petani agar memiliki daya dukung yang kuat untuk menghadapi paksaan dari perusahaan yang ingin membeli lahan pertaniannya dan diubah menjadi kawasan industri. Dan yang terakhir, pemerintah memberikan ketegasan hukum mengenai pengendalian fungsi lahan dan memberikan sanksi pelanggaran kepada perusahaan yang mengalihfungsikan lahan khususnya pertanian menjadi kawasan industri.